Nah, ini ilmu-ilmu yang wajib. Setelah itu fardu kifayah. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali sumber-sumber ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Isyaratun ilmiah fil Qur'anil Karim. Ada isyarat-isyarat ilmiah di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Biasanya di redaksi-redaksi terjemahan menulis segumpal darah. Namun bahasa yang dipakai oleh ulama tafsir seperti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, mengatakan alaq ini adalah linta. Linta itu kan menempel. Maka di dalam rahim seorang wanita apabila mulai ada proses pertumbuhan manusia, janin, itu proses awalnya namanya nutfah. Nutfah ini percampuran, nanti bercampur dengan ovum, lahirlah namanya zigot. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia daripada air mani yang bercampur, jadinya zigot. Nah, zigot inilah dia menempel di dinding rahim. Makanya Allah sebutkan manusia itu diciptakan dari proses alaqah, seperti linta yang menempel di dinding rahim. Padahal teknologi belum ada zaman itu, tapi Allah sudah isyaratkan ada satu ilmu namanya ilmu ajinnah. Ilmu embriologi, membahas tentang proses penciptaan manusia. Itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Isyaratun ilmiyatun fil Qur'anil Karim. Nah, para ulama mereka menjelaskan proses penciptaan manusia sejak ratusan tahun yang lalu, dan itu cocok dengan hasil ilmu embriologi di zaman modern. Bahkan di surat Al-Mu'minun ayat 12-14, di situ menjelaskan secara spesifik bagaimana proses penciptaan manusia. Sehingga banyak orang-orang yang ahli di bidang ilmu embriologi, mereka masuk Islam. Kenapa? Karena hasil penelitian mereka di abad modern itu sesuai dengan isi Al-Quran yang sudah diturunkan ribuan tahun yang lalu. Nah, ini isyarat. Allah memberikan isyarat. Kita disuruh pelajari juga ilmu embriologi, sehingga di situ akan nampak kebesaran Allah Ta'ala dan juga menumbuhkan keyakinan bahwa isi Al-Quran adalah benar. Yang kedua, namanya ilmu tasrihil jismi, ilmu anatomi tubuh. Itu ada isyarat dalam Al-Quran untuk kita memperhatikan diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian tidaklah kalian meneliti, tidaklah kalian melihat. Jadi ada perintah agar kita umat Islam juga meneliti tentang fisik kita. Kenapa? Karena dari situlah kita akan mengetahui begitu besarnya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata para ulama terdahulu mereka sudah diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala. Mereka membahas ilmu anatomi tubuh secara spesifik. Di antaranya Al-Imam Ghazali membahas tentang anatomi tubuh dalam kitabnya Al-Munqidhu Minad Dhalal, yang beliau lahir tahun 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Juga ada isyarat mempelajari ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu astronomi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Ada perintah kita disuruh riset langit, tentang langit, pergantian malam dengan siang. Ini ada tanda kebesaran Allah. Disuruh umat Islam belajar ilmu astronomi. Makanya orang pertama yang menyusun buku
tentang ilmu astronomi orang Islam. Ulama namanya Al-Battani, lahir tahun 235 Hijriah, meninggal tahun 317 Hijriah, punya kitab astronomi namanya Al-Jizusobi, dan orang pertama yang membuat teleskop. Bisa bayangkan, lahir tahun 235 Hijriah, sudah ribuan tahun sudah ada hasil karya teleskop. Dalam kitab Az-Jizusobi membahas tentang ilmu perbintangan, ilmu astronomi. Kemudian ada isyarat dalam Al-Quran juga mempelajari tentang ilmu bumi, ilmu geologi. Fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Bertebaranlah kalian di bumi. Dalam tafsir Al-Imam Tantawi, namanya tafsir Al-Jawahir, mengatakan fantashiru juga memiliki makna risetlah, telitilah tentang bumi. Muncul satu bidang ilmu, ilmu al-ard atau ilmu geologi. Orang pertama juga yang membuat secara sistematis ilmu tentang bumi itu orang Islam, namanya Al-Biruni. Namanya Al-Biruni. Ini lahir tahun 362 Hijriah, meninggal 440 Hijriah. Punya kitab tentang ilmu bumi, ilmu geologi, judulnya Al-Jamahir fi Ma'rifatil Jawahir. Juga Imam Ghazali punya kitab tentang ilmu bumi dipadukan dengan ilmu tasawuf, namanya Sirrul Alamin wa Kashfu Ma fi Darain. Juga ada ulama namanya Syekh Yaqut Hamawi, punya kitab tentang geografi, tentang ilmu bumi, judulnya Mu'jamul Buldan. Juga ada Al-Imam Al-Quzawaini yang lahir 600 Hijriah, meninggal 682 Hijriah, punya kitab tentang ilmu bumi, judulnya Ajaibul Buldan. Seluruhnya ulama, seluruhnya umat Islam, seluruhnya referensinya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian isyarat berikutnya, ilmu antropologi, ilmu athar. Orang pertama diakui oleh dunia, orang pertama yang membuat ilmu antropologi, yaitu Al-Biruni. Al-Biruni punya kitab namanya Al-Athar Al-Baqiyah Anil Qurunil Khaliyah. Beliau mempelajari tentang sejarah kemanusiaan. Itu pun isyarat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas ittaku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawzaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisa. Ini isyarat untuk cari tahu nih asal usul kalian dari siapa. Maka muncul ilmu astronomi, ilmu antropologi yang disusun oleh Al-Biruni. Kemudian dalam Al-Quran juga ada isyarat tentang ilmu hewan, ilmu zoologi. Disebutkan di dalam Al-Quran surat-surat dengan nama hewan. Surat Al-Ankabut, surat laba-laba, surat Al-Baqarah, surat tentang sapi, surat An-Naml, surat tentang semut, surat An-Nahl, surat tentang lebah, surat Al-Fil, surat tentang gajah. Kemudian dalam Al-Quran ada ayat yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut lebah cairan yang beraneka warna, di dalamnya ada obat bagi manusia, yaitu madu. Artinya isyarat untuk meneliti hewan. Makanya orang pertama yang pakar di bidang ilmu hewani atau ilmu zoologi adalah orang Islam, namanya Al-Jahid. Lahir tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 255 Hijriah. Sezaman dengan Imam Syafi'i. Tahun lahirnya sama. Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204. Imam Zahid lahir 150, meninggal 255. Punya kitab tentang hewan di zaman itu. Namanya Al-Haywan, nama kitabnya. Membahas tentang ilmu hewan. Datang generasi berikutnya, seorang ulama bernama Imam Kamaluddin Ad-Damiri, juga punya karya ilmiah tentang ilmu zoologi, judulnya Hayatu Haywanil Kubra. Kemudian
isyarat dalam Al-Quran juga mempelajari tentang ilmu sosiologi, ilmu sosial. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini perintah untuk mengenal bangsa-bangsa, mengenal suku-suku. Maka inilah isyarat ilmu sosiologi dikembangkan oleh ulama bernama Ibnu Khaldun yang lahir tahun 732 Hijriah, meninggal 808 Hijriah, punya kitab sosiologi pertama namanya Prolog Mukaddimah. Ada juga isyarat tentang kedokteran di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah segala sesuatu yang ada di bumi halal. Tidak cukup sampai halal, halalan thayyiba, halal dan baik. Makanan, Nabi katakan bahwa pangkal dari penyakit adalah maidah, perut, dari makanan. Imam Syafi'i dalam kitab Risalah punya bab khusus. Apa bab khususnya? Al-Imam Syafi'i tabibun. Imam Syafi'i itu seorang dokter. Di situ beliau membahas tentang resep-resep obat. Beliau membahas tentang praktek-praktek medis. Imam Syafi'i dalam kitab Risalah, mungkin dita'liq oleh ulama, dibuat bab khusus. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan al ilmu ilman, ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu din li adyan, ilmu fikih li adyan, ilmu fikih untuk agama. Wa ilmu tib lil abdan, dan ilmu kedokteran untuk kesehatan tubuh, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Muncul ulama Ibnu Sina tahun 370 lahir, meninggal 427 Hijriah, punya kitab tentang kedokteran namanya Al-Qanun fit Tib. Setelahnya lagi muncul ulama namanya Zahrawi, orang pertama yang melakukan operasi manusia dan sukses, operasi tumor di Andalusia, di Spanyol, punya kitab namanya At-Tasrif dan Al-Hawi fit Tib, ensiklopedia ilmu medis. Orang Islam juga. Dari mana mereka dapat? Dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan 3 ulama mengarang kitab tentang kedokteran Nabi. Di antaranya Az-Zahabi punya kitab namanya At-Tibun Nabawi tentang kedokteran Nabi. Di situ hadis-hadis Rasulullah SAW berkaitan tentang medis. Juga Ibnu Zawziyah Al-Qayyim punya kitab juga At-Tibun Nabawi, juga membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang medis, kesehatan. Kemudian dalam Al-Quran juga ada isyarat ilmu optik, ilmu tentang optik. Itu orang pertama yang menciptakan optik adalah seorang ulama bernama Ibnu Haythum, lahir tahun 354 Hijriah, meninggal 430 Hijriah. Punya kitab namanya Ar-Risalatu fil Ain wal Absar, dan kitab kedua judulnya Al-Manzar. Ini diterjemahkan ke bahasa Inggris, dipelajari. Di zaman itu beliau sudah buat proyektor. Bisa bayangkan zaman itu sudah buat kamera, walaupun belum seperti yang saat ini, tapi bentuk-bentuk kamera itu, rancangan-rancangannya, konsepnya sudah ada di zaman beliau. Beliau buat kitab itu. Kitab ini diterjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Italia, kemudian dipelajari di universitas-universitas yang ada di Eropa, dikembangkan. Padahal sumbernya dari ulama bernama Ibnu Haythum. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu lainnya, itu sumbernya dari para ulama. Artinya agama Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih, agama yang sempurna dan paripurna. Seluruh pembahasan yang bermanfaat itu ada di dalam Al-Quran. Seluruh ilmu ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad diutus sebagai seorang guru yang sesungguhnya, guru yang paling terbesar, guru yang menguasai seluruh ilmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada ulama bernama Syekh Abdul Fattah Abu Guddah mengarang kitab khusus berjudul Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim. Rasulullah adalah seorang guru dan juga kurikulum yang diajarkan oleh Nabi di dalam pengajarannya kepada para sahabat dan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada kita, khususnya yang masih muda, agar gunakan waktu sebaik-baiknya belajar di masa muda. Jangan sampai terlambat.
Itu usia, kalau masa muda dibuang sia-sia, maka hasilnya penyesalan di masa tua. Maka gunakan sebaik-baiknya. As-sabru fi sibri murrun fi madaqatihi walakin awaqibu ahla minal asal. Ada pepatah mengatakan sabar dalam menuntut ilmu seperti memakan jamu pahit. Awalnya pahit terasa, tapi akhirnya lebih manis dari madu. Itu Imam Syafi'i juga mengatakan man lam yazuk dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulla jahli tula hayatihi wa man fata, siapa orang yang tidak pernah mencicipi hinanya menuntut ilmu dalam waktu sesaat, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan seumur hidup. Wa man fata, siapa orang yang lewat waktu syabab, wa fata ta'limu waqta syababihi, siapa orang yang lewat waktu belajar di masa mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafati, takbir kepadanya 4 kali karena dia sudah mati. Itu satu wasiat daripada Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Imam Syafi'i memberikan wasiat karena memang ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk terus belajar. Jangan pernah merasa puas. Ya, la yazalu rajulu 'aliman ma ta'allama fa idza taraka al-ilma wa dhanna annahu qad istagna wa iktafa bima indahu kana ajhal ma yakun. Ada seorang ulama tabi'in namanya Sa'id bin Jubair mengatakan, orang yang berilmu itu adalah orang yang tidak pernah putus dalam belajar. Kalau dia merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki dan merasa dirinya sudah alim, maka itu orang yang paling bodoh yang pernah ada. Kenapa? Karena ilmu tidak akan pernah habis. Ilmu tidak akan pernah habis. Imam Ahmad bin Hanbal hafal hadis 1 juta hadis. Ahli fikih, ahli hadis. Ketika ditanya, beliau kalau berjalan membawa bolpen dengan pena dengan buku. Ditanya, wahai imam, engkau sudah jadi imam besar, kenapa masih belajar? Kenapa masih mencatat? Kata beliau apa? Ata'allamul ilma hatta adkhulal qabra. Saya akan belajar terus sampai saya masuk ke dalam kubur. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Saya akan terus belajar sampai saya masuk ke dalam kubur. Utlubul ilma minal mahdi ila lahadi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Ini konsep Islam mengajarkan kepada umatnya agar menjadi umat yang maju. Karena tidak mungkin peradaban itu maju tanpa ilmu. Dan tidak mungkin ilmu itu bisa maju tanpa akhlak. Nah, Islam mengajarkan 3 konsep. Cerdas secara intelektual, pandai, pintar. Kemudian yang kedua, cerdas secara spiritual, rohaninya juga dia cerdas. Dan yang ketiga, cerdas secara sosial, akhlak, perilaku. 3 inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan kepada umat